dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Saat ku renungkan kasih-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan seluruh hidupku. Karya salib-Mu yang selamatkanku. Jiwaku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya, ku naikkan haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak ditinggikan. Saat ku renungkan kasih-Mu ya Tuhan, yang mengubahkan seluruh hidupku. Karya salib-Mu yang selamatkanku. Jiwaku bersyukur menyembah-Mu. Haleluya, ku naikkan haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak ditinggikan. Haleluya, ku naikkan haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak ditinggikan. Haleluya, ku naikkan haleluya. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak ditinggikan. Tiada yang seperti-Mu, Tuhan, layak Selamat pagi jemaat IRC dan simpatisan, baik yang berada di Australia maupun yang ada di negara-negara lain. Selamat bergabung dalam kebaktian online Indonesian Reformed Church pada hari ini tanggal 2 Agustus 2020. Adapun tema kebaktian pada hari ini adalah Paul and his co-workers. Dan bagian Alkitab yang akan kita baca pada hari ini terambil dari Kolose pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-16. Saudara-saudara yang terkasih, persiapan adalah salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita, apalagi jika kita ingin menyampaikan kabar penting bagi seseorang. Dalam perumpamaan seorang penabur, firman Tuhan berbicara tidak hanya kesiapan seseorang untuk menerima firman, tetapi juga kesiapan si penabur itu sendiri dalam menaburkan benih-benih firman itu sendiri. Penyelenggaraan ibadah, baik di gereja maupun online seperti yang sekarang kita lakukan ini, adalah wujud nyata dari pentingnya sebuah persiapan para pelayan
mempersiapkan diri untuk melayani dengan sebaik mungkin. Jemaat yang mengikuti ibadah baik di rumah maupun di gereja juga mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam persiapan itu, Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengalami perubahan. Dan di dalam perubahan-perubahan itu, kita hidup bersama-sama dengan Roh Kudus. Dan terus berlangsung demikian. Di dalam persiapan itu, Roh Kudus terus memampukan kita untuk mengalami perubahan hidup bersama-sama dengan Roh Kudus sendiri. Melalui puji-pujian, narasi, khotbah, dan doa. Karena itu saya undang untuk para jemaat sekalian, untuk kita mempersiapkan diri kita untuk mengalami perubahan bersama dengan Allah. Dengan berdiam diri sejenak dan bersaat teduh. Amin. Jemaat yang terkasih, ajakan beribadah pada hari ini terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai dengan 29, yang berbunyi demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, yaitu dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bersama-sama kita akan meresponi ajakan beribadah dengan menyanyikan pujian Ya Tuhan semesta alam.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datang dari Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa dan ucapan syukur atas kasih-Nya yang besar buat kita semua. Mari kita berdoa. Kami ucap syukur untuk 1 minggu yang telah kami lewati dengan penyertaan Tuhan, walaupun kami sering mendukakan hati-Mu, Tuhan. Kami ucap syukur kalau dalam hari-hari yang ada di belakang kami melihat penyertaan Tuhan yang demikian jelas dalam kehidupan kami. Waktu kami mulai jatuh dan kami merasa demikian tertekan, kami melihat ada tangan yang kuat kembali lagi menarik kami semua untuk kembali kepada Engkau. Dan kami terus mendukakan Engkau, walaupun kami tahu bahwa Engkau terus setia, Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mohon agar kiranya Engkau yang panjang sabar dan maha pengasih dan penyayang untuk boleh mengampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan membawa kami terus pulang ke tahta kasih karunia Tuhan, di mana kami rindu untuk terus boleh bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas pengampunan dosa-Mu. Ajar kami untuk boleh mempunyai hati yang tulus dan bersih untuk terus hidup sesuai dengan kehendak dari-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Allah yang tunggal dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon ampun. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup yang baru yang terambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-40 dan ayat yang ke-31 yang berbunyi demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat yang dikasihi Kristus, tema khotbah yang akan kita dengarkan sebentar lagi adalah Walking with Christ. It's Paul and his co-workers. Dalam mempersiapkan liturgi ini, saya banyak sharing dengan Jimmy bahwa it is very hard, it's really struggle to preparing for the sermon for today. Karena kenapa? Karena saya terus mengingat bagaimana ayat-ayat yang berkaitan dengan tema ini, ataupun dengan lagu-lagu yang berkaitan dengan tema ini. Dan malam itu, Tuhan membukakan lagu-lagu yang terambil dari lagu-lagu pada saat saya masih kecil. Jadi ada satu grup di Bandung yang mereka kelompok yang menamakan dirinya Nafiri, yaitu vokal grup pria, dan Filia, yaitu vokal grup wanita. Dan mereka mempunyai lagu yang demikian indah. Mereka adalah orang-orang dari ITB, Institut Teknologi Bandung, dan mereka bergabung bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka mendirikan vokal grup ini pada tahun 1983, dan kami berkesempatan untuk boleh mendengarkan puji-pujian mereka pada tahun 88 dan 89 pada saat diadakan KDM, yaitu salah satu pemanggilan untuk orang-orang yang miskin di sekitar Indonesia. Kita lihat bahwa dari tahun 83, 88, bahkan sampai reuni tahun 2020, Tuhan mempercayakan pelayanan yang demikian besar untuk orang-orang yang cinta Tuhan dan boleh berkumpul bersama-sama dan boleh menjadi sahabat sepekerja dengan Allah. Itulah sebabnya maka tema ini demikian penting untuk kita boleh terus setia di dalam Tuhan, sebab bagian kita hanyalah Tuhan, baik kita maupun teman sepekerja kita, dan kita terus boleh bersehati bersama-sama untuk setia kepada Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan bersama-sama, selain Kau tiada yang lain. Di
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan akan saya bacakan dari Kolose pasal keempat, ayat ke-7 hingga ke-11 yang berbunyi demikian. Semua hal iwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Sampai di sini bacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka membaca firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya. Sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, pembahasan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan boleh kami baca. Kami bersyukur untuk segala kebenaran-kebenaran yang Tuhan sediakan bagi kami untuk menjadi tuntunan bagi kami bagaimana kami boleh menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan kembali belajar bagian akhir dari kitab Kolose yang ditulis oleh Paulus. Bagaimana Paulus memakai kalimat-kalimat terakhir dari suratnya untuk boleh mengingat, untuk boleh berterima kasih, bersyukur untuk kehadiran rekan-rekan kerja di dalam sepanjang kehidupan dari Rasul Paulus. Kami berdoa agar Roh Kudus tolong dan pimpin kami, supaya apa yang kami pelajari dari beberapa ayat ini juga boleh menolong kami di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami, dan di dalam gereja kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, tolong hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan mau pakai untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari Kolose pasal 4 ayat 7 hingga ke-11 dengan sebuah tema yaitu Paulus dan rekan sekerjanya. Bapak Ibu Saudara, dunia gereja atau gereja di seluruh dunia mengenal Billy Graham sebagai salah satu penginjil terbesar yang ada di dalam dunia ini. Billy Graham melayani hampir 50 tahun lamanya, melakukan pelayanan KKR di berbagai kota, daerah, dan negara di seluruh dunia ini. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa, di dalam sepanjang pelayanan Billy Graham, ada seorang penyanyi terkenal yang bernama Josh Beverly Shea. Seorang penyanyi terkenal yang dengan lagu-lagunya yang memikat, lagu-lagunya menjadi berkat bagi banyak orang, setia menjadi rekan pelayanan Billy Graham selama lebih dari 50 tahun. Billy Graham selalu berkata bahwa Joe Beverly Shea adalah seorang rekan yang telah Tuhan persiapkan baginya untuk menjadi rekan pelayanannya di dalam sepanjang KKR, dalam sepanjang pelayanan dari Billy Graham. Dan hari ini melalui bacaan kita, Paulus memakai kalimat-kalimat terakhir dari suratnya, dari surat Kolose ini, untuk mengingat dan untuk mengucapkan rasa syukurnya kepada beberapa orang yang menjadi rekan sekerjanya. Ini menjadi sebuah pelajaran yang penting untuk kita, mengingatkan kita bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan, kita boleh sadar bahwa kita tidak bisa melakukan pelayanan kita seorang diri. Kita tidak bisa menjadi single fighter di dalam pelayanan kita. Kita membutuhkan kehadiran orang lain, rekan-rekan lain yang mendukung kita, yang membantu kita di dalam pelayanan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat, di saat kita berhasil di dalam pelayanan kita harus mengingat bahwa di belakang, di balik dari kesuksesan kita, ada orang-orang
yang juga berkontribusi bagi keberhasilan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika kita memperhatikan daftar dari rekan-rekan sepelayanan Paulus yang dicatat di sini, yaitu dari ayat ke-7 hingga ayat yang ke-18, kita akan menemukan bahwa mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda dan juga latar belakang yang berbeda. Aristarkus, Markus, dan Justus adalah orang-orang Yahudi, sedangkan Epaphras, Lukas, dan Demas adalah orang-orang non-Yahudi. Dua suku bangsa yang berbeda karena latar belakang yang berbeda dan agama yang berbeda. Tetapi mereka saat ini menjadi saudara oleh karena mereka disatukan di dalam Yesus Kristus. Rekan-rekan pelayanan Paulus ini juga memiliki latar belakang yang berbeda. Lukas adalah seorang dokter, Epaphras adalah seorang pendeta, dan Onesimus adalah seorang budak atau seorang pelarian. Dan Nimfa adalah seorang wanita. Namun mereka bisa menjadi sebuah tim kerja Paulus di dalam memberitakan Injil Tuhan. Apa sih keistimewaan dari beberapa rekan sekerja Paulus ini? Mari kita menemukan dan kita mulai belajar satu persatu dari rekan-rekan pelayanan Paulus ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang Tikhikus. Ayat ke-7 hingga ke-8 berkata, "Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud, supaya kamu tahu akan hal ihwal kami, dan supaya ia menghibur hatimu." Siapakah Tikhikus ini? Tikhikus berasal dari Efesus. Ia adalah salah satu teman pelayanan Paulus yang cukup lama, saudara. Tikhikus adalah utusan yang dipercaya untuk membawa persembahan uang dari gereja Efesus untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan di Yerusalem yang sedang menghadapi kesulitan. Dan Tikhikus juga adalah orang yang dipercaya untuk menyampaikan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Kolose dan juga menyampaikan surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dua surat penting, dua surat yang berharga dipercayakan oleh Paulus kepada Tikhikus. Karena Paulus tahu orang ini bisa dipercaya. Kita tahu pada waktu itu melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain bukan pekerjaan yang mudah. Penuh dengan bahaya, penuh dengan kesulitan di perjalanan. Apa yang terjadi apabila di tengah jalan Tikhikus menyerah? Apa yang akan terjadi jikalau di tengah jalan Tikhikus menghilangkan surat-surat ini? Atau menganggap surat ini tidak penting, tidak berharga? Jikalau Tikhikus tidak memelihara surat yang dipercayakan kepadanya itu dengan baik, maka resikonya hari ini di dalam Alkitab kita, mungkin kita tidak menemukan adanya surat Efesus dan adanya surat Kolose yang kita bahas ini. Paulus menyebut Tikhikus sebagai saudara yang kekasih, menunjukkan betapa dekatnya hubungan Paulus dengan Tikhikus ini. Dan Paulus juga menyebut Tikhikus sebagai hamba Tuhan dan rekan kerja yang setia. Paulus mengutus Tikhikus kepada jemaat Tuhan di Kolose untuk menyampaikan segala sesuatu berkaitan dengan nasib Paulus yang saat itu sedang berada di penjara. Semuanya itu akan disampaikan oleh Tikhikus kepada jemaat di Kolose secara langsung, secara lisan. Itu berarti Tikhikus adalah orang yang bisa dipercaya, yang akan menyampaikan segala kebenaran apa adanya tanpa mengurangi atau tanpa menambahkan sesuatu. Dari sini kita belajar bahwa Tikhikus adalah seorang yang bisa dipercaya, seorang yang dikatakan trustworthy. Dari sini kita belajar prinsip dari Tikhikus. Bagaimana menjadi seorang pelayan Tuhan yang memiliki kualitas
atau memiliki karakter trustworthy, bisa dipercaya. Yang kedua, kita akan belajar tentang Onesimus. Ayat ke-9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Saudara, siapakah Onesimus ini? Onesimus adalah seorang budak yang tinggal di Kolose. Dan dia memiliki majikan, namanya adalah Filemon. Tetapi Onesimus ini pernah mencuri uang dari Filemon dan melarikan diri ke Roma. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika ia melarikan diri ke Roma, ia berjumpa dengan Paulus. Akhirnya dia menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Dan bukan hanya menjadi orang percaya, tapi dia juga menjadi seorang pelayan Tuhan, rekan sekerja dari Paulus. Dan di dalam bagian Alkitab ini, Paulus mengutus Onesimus untuk kembali ke Filemon, tuannya, majikannya. Filemon adalah anggota gereja dari Kolose, seorang yang kaya. Dan Paulus ingin supaya Onesimus ini kembali kepada tuannya, kembali kepada majikannya. Bukan lagi sebagai seorang budak, tetapi seorang rekan sekerja. Bahkan kalau kita membaca kitab Filemon, Paulus menyatakan dia bersedia untuk membayar ganti rugi, mengganti uang yang pernah dicuri oleh Onesimus. Mengapa Paulus mau melakukan demikian? Karena Paulus tahu Onesimus sekarang bukan lagi seperti Onesimus yang dulu. Sekarang dia bukan lagi seorang pencuri. Sekarang dia bukan lagi seorang pelarian. Tapi sekarang dia adalah saudara di dalam Kristus. Bahkan dia ada rekan sekerja dari Paulus dan juga majikannya Filemon. Apa yang kita pelajari di sini tentang Onesimus? Dari Onesimus di sini kita belajar seorang yang dulunya useless, tidak berguna, menjadi seorang yang useful bagi pekerjaan Tuhan. Dulu Onesimus memang pernah gagal dalam hidupnya. Dia pernah melarikan diri dari tuannya, dari majikannya. Bukan hanya melarikan diri, tapi dia juga mencuri uang dari tuannya, dari majikannya. Tetapi sekarang dia menjadi pribadi yang berguna. Bukan hanya bagi Paulus, bukan hanya bagi majikannya Filemon, tapi juga bagi pekerjaan Tuhan. Prinsip penting yang kita pelajari di sini adalah sekalipun kita memiliki masa lalu yang gelap, sekalipun kita pernah salah dan gagal di dalam masa lalu kita, namun apabila kita ingin mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, mau dijamah, mau dibentuk oleh Tuhan, maka Tuhan sanggup menjadikan kita sebagai manusia yang baru, sebagai ciptaan yang baru, yang bukan hanya menjadi orang percaya, tapi juga menjadi seorang yang bisa menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Inilah yang kita pelajari dari Onesimus. Sekarang kita lihat tokoh yang ketiga, Aristarkus. Ayat ke-10a berkata, salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara. Saudara, Aristarkus adalah rekan pelayanan Paulus yang berasal dari Tesalonika. Perjumpaan antara Paulus dan Aristarkus justru terjadi di saat Paulus sedang menghadapi kesulitan pergumulan di dalam pelayanannya. Perjumpaan pertama antara Aristarkus dengan Paulus itu terjadi ketika ada kerusuhan di Efesus. Paulus pergi ke Efesus dan memberitakan Injil di sana. Lalu Alkitab mengatakan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan di Efesus. Tetapi ketika orang-orang percaya kepada Tuhan, itu menjadi masalah bagi sekelompok orang yang dikatakan perajin perak. Ada sekelompok orang yang membuat patung Dewi Artemis atau Dewi Diana untuk disembah. Ketika banyak orang menjadi orang Kristen, maka usahanya tidak laku. Maka dia menjadi marah,
Dia menghasut banyak orang untuk melakukan kerusuhan, untuk melakukan demo, untuk menangkap Paulus. Tetapi ketika mereka tidak menemukan Paulus, maka mereka menangkap Aristarkus dan Gaius, lalu menyiksa mereka dan menyeret mereka ke penjara. Itu adalah peristiwa pertama, perjumpaan Aristarkus dengan Paulus. Perjumpaan berikutnya adalah ketika Paulus ditangkap dan akan naik banding kepada Kaisar di Roma, maka Aristarkus menyertai Paulus dari Kaisarea untuk menuju ke Roma. Dan perjalanan menuju ke Roma dari Kaisarea ada perjalanan yang panjang, jauh, dan sulit. Di dalam perjalanan ini, Paulus dan Aristarkus mengalami karam kapal. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal ke-27. Mereka mengalami karam kapal, saudara. Berhari-hari mereka terkatung-katung tanpa melihat matahari. Mengalami situasi yang sulit bersama-sama pasti membuat ikatan batin antara Paulus dan Aristarkus begitu kuat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Aristarkus adalah seorang rekan sekerja Paulus yang selalu hadir di saat Paulus sedang menghadapi kondisi yang sulit. Di saat Paulus sedang menghadapi kondisi keadaan di dalam pelayanannya atau kehidupannya yang sulit, di situ Aristarkus selalu hadir. Biasanya orang hadir dalam kehidupan kita ketika hidup kita oke-oke saja. Tetapi seringkali ketika hidup kita memiliki masalah atau pergumulan, maka banyak orang tidak mau dekat-dekat dengan kita. Aristarkus bukanlah teman atau rekan pelayanan yang seperti itu. Dia selalu menyertai Paulus di dalam kondisi apapun, termasuk di tengah-tengah segala kesulitan yang dialami oleh Paulus. Dari Aristarkus kita belajar sebuah karakter Kristen, yaitu tentang faithfulness. Faithfulness, kesetiaan. Aristarkus mengajar kita untuk menjadi seorang rekan kerja, seorang anak Tuhan yang faithful, yang setia. Sekarang kita melihat yang keempat, yaitu Markus. Ayat ke-10b. Dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia, apabila dia datang kepadamu. Saudara, siapakah Markus ini? Markus ini adalah Yohanes Markus. Dialah yang menuliskan kitab Markus atau Injil Markus. Dan dia adalah keponakan dari Barnabas. Di dalam 12 tahun sebelumnya, ketika Paulus dan Barnabas melakukan pelayanan misinya yang pertama, dikatakan Barnabas membawa keponakannya Markus ini untuk ikut serta dalam perjalanan misi yang pertama. Tetapi di tengah jalan, Alkitab mencatat di dalam Markus, Kisah Rasul pasal ke-13, Markus mengundurkan diri. Barangkali karena dia tidak tahan menghadapi kesulitan di tengah-tengah pelayanan. Atau barangkali karena waktu itu dia masih pemuda, masih anak mama, masih kangen dengan rumahnya, masih kangen dengan mamanya. Akhirnya dia meninggalkan pelayanan. Setelah 2 tahun kemudian, Paulus dan Barnabas kembali ingin melakukan perjalanan misi yang kedua. Dan kali ini Barnabas ingin membawa Markus untuk sekali lagi menyertai perjalanan misi itu. Tetapi Paulus tidak setuju. Paulus menganggap Markus tidak bisa diandalkan, tidak bisa diharapkan karena dia pernah meninggalkan pelayanan. Tetapi Barnabas tetap ingin membawa Markus. Akhirnya terjadi perselisihan, terjadi perdebatan yang sengit antara Paulus dan Barnabas. Sehingga akhirnya mereka berpisah. Paulus membawa Silas, Barnabas membawa Markus untuk melakukan pelayanan misi. Berpisah, masing-masing melakukan tugas dan pelayanannya masing-masing. Tetapi Bapak Ibu Saudara, seiring dengan berjalannya waktu, Tuhan ingin membentuk Markus menjadi seseorang yang bisa dia pakai, menjadi alat di tangannya. Barangkali ada 3 faktor yang membentuk Markus.
Faktor pertama adalah Markus memiliki hubungan yang dekat dengan Rasul Petrus. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 13, Paulus mengatakan bahwa Markus adalah anak rohaninya. Dan Markus mengatakan Petrus adalah bapak rohaninya. Barangkali karena hubungan yang dekat antara Petrus dengan Markus, maka Petrus pernah bercerita tentang peristiwa pengkhianatannya terhadap Tuhan Yesus. Bagaimana Petrus 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana Petrus pernah gagal untuk memelihara komitmennya di hadapan Tuhan. Tetapi Petrus juga bercerita bagaimana Tuhan Yesus penuh dengan cinta kasih, memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaharui komitmennya. Sekali lagi untuk boleh kembali kepada Tuhan dan panggilannya. Dan barangkali peristiwa itu menolong Markus untuk kembali menggumuli akan komitmen pelayanannya di hadapan Tuhan. Faktor yang kedua, Yohanes Markus ini punya seorang paman yaitu Barnabas. Barnabas memiliki mata yang jeli untuk melihat sesuatu dalam diri Markus di mana orang lain tidak melihatnya. Bagi Paulus, Markus ini adalah orang yang gagal, yang sulit untuk diharapkan lagi komitmennya. Tetapi tidak demikian dengan pamannya. Pamannya Barnabas melihat sesuatu dalam diri Markus yang tidak dilihat oleh orang lain. Itulah sebabnya Barnabas tetap mendampingi Markus. Bahkan dia membimbing langsung, melakukan mentoring secara langsung terhadap Markus. Sampai akhirnya Markus bisa menjadi seorang pelayan, seorang rekan kerja, seorang hamba Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan. Dan faktor yang ketiga, barangkali sikap keras dan tegas dari Paulus membuat Markus menyadari bahwa pelayanan Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Panggilan untuk melayani Tuhan itu tidak boleh main-main. Itu sesuatu panggilan yang serius. Dan itu yang dia pelajari dari Markus. Sehingga kembali Markus ingin memperbaharui komitmen pelayanannya di hadapan Tuhan. Semua faktor ini yang membuat Markus kembali kepada panggilannya, kepada jalan yang Tuhan siapkan baginya untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Itulah sebabnya di akhir dari kehidupan Paulus, di akhir dari pelayanan Paulus menulis sesuatu tentang Markus ini yang dicatat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat ke-11 yang berkata demikian. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Saudara perhatikan. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Yohanes Markus yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukanlah Yohanes Markus selama beberapa puluh tahun yang lalu. Sekarang dia sudah berubah. Sekarang dia menjadi seorang alat yang dipakai oleh Tuhan. Dari Yohanes Markus ini kita belajar seorang yang dulunya useful. Pernah ada satu waktu ketika dia masih muda, Yohanes Markus ini ikut melayani Tuhan. Tetapi karena kesulitan, alasan tertentu, Yohanes Markus ini pernah menjadi useless ketika ia meninggalkan pelayanan. Tetapi karena melalui proses waktu, pembentukan Tuhan melalui orang-orang tertentu dalam kehidupannya, akhirnya Yohanes Markus ini kembali menjadi useful, kembali ke dalam pelayanan, kembali menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Apa prinsip yang kita pelajari di sini? Prinsip yang kita pelajari di sini adalah memberikan kesempatan kedua kepada orang yang pernah gagal di dalam pelayanannya. Jikalau ada orang yang karena alasan tertentu pernah gagal di dalam pelayanan atau pernah meninggalkan pelayanan, jangan kita berasumsi atau jangan kita bervonis bahwa itu adalah kiamat akhir bagi kehidupan dan pelayanannya. Tidak. Setiap orang berhak untuk diberikan kesempatan kedua.
untuk kembali menyatakan komitmennya, untuk memperbaharui komitmennya, untuk kembali melayani Tuhan. Itu yang kita pelajari dari Yohanes Markus. Dan yang terakhir, Yustus, ayat 11. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat, yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Bapak Ibu Saudara, nama Yustus ini hanya disebutkan di sini. Sehingga kita tidak tahu banyak informasi tentang orang ini. Namun hal yang pasti adalah orang ini, Yustus ini ada rekan pelayanan dari Paulus. Dan orang ini melalui pelayanannya telah menjadi penghiburan bagi Paulus. Bapak Ibu Saudara, inti dari firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Ada beberapa hal yang mau diingatkan kepada kita melalui perikop ini. Pertama, kita perlu mengingat dan menghargai orang-orang tertentu yang pernah hadir dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Mereka menjadi rekan kerja kita. Kita harus menghargai mereka dan harus mengingat mereka. Prinsip kedua, kita belajar tentang kualitas-kualitas dan karakter dari rekan kerja Paulus dalam bagian Alkitab ini untuk mengingatkan kepada kita. Kualitas seperti apa, karakter seperti apa yang diharapkan dari kita supaya kita menjadi alat yang layak untuk dipakai Tuhan. Dari Tikhikus, kita belajar tentang trustworthy, orang yang bisa dipercaya. Dari Aristarchus, kita belajar tentang faithfulness, kesetiaan, menjadi orang yang bisa dipercaya dan menjadi orang yang setia. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa kegagalan kita dalam hidup kita, dalam pelayanan kita di masa lalu, itu bukan berarti kiamat bagi kita. Sekalipun kita punya masa lalu yang kelam, kita pernah gagal, kita pernah melakukan kesalahan. Tetapi hidup kita tidak harus didikte oleh kesalahan kita di masa lalu. Jikalau kita mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dan hati kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan Sang Penjunan akan mengubah kita, membentuk kita menjadi pribadi yang layak dipakai olehnya. Itu yang kita pelajari dari Onesimus. Seorang budak, bukan hanya budak, tapi juga seorang pencuri. Seorang yang useless bagi pekerjaan Tuhan dan juga bagi majikannya Filemon. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia diperbaharui. Bukan hanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi juga menjadi rekan sekerja bagi pekerjaan Tuhan. Dari useless menjadi useful bagi pekerjaan Tuhan. Itulah Onesimus. Dan yang terakhir, kita belajar untuk memberikan kesempatan kedua bagi orang yang pernah gagal di dalam pelayanannya. Ketika ada orang yang gagal dalam pelayanannya, jangan menutup pintu bagi dia. Berikan dia kesempatan untuk membuktikan, untuk memperbaharui komitmen pelayanannya secara proporsional. Dan itu yang kita pelajari dari Yohanes Markus. Seorang yang dulunya useful, melayani Tuhan, tetapi kemudian menjadi useless ketika ia meninggalkan panggilan, ia meninggalkan pelayanan. Tetapi karena ada pembimbingan yang cukup, ada orang yang memberikan kesempatan kepadanya, kesempatan kedua kepadanya, maka akhirnya dia bisa kembali menjalankan panggilannya, kembali menjadi orang yang useful, kembali menjadi orang yang layak untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya semua karakter ini, semua pengalaman-pengalaman yang kita pelajari dari rekan sekerja Paulus ini, boleh sungguh-sungguh menolong kita. Dan juga menolong gereja kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang layak dipakai Tuhan, yang punya karakter Kristen, dan juga menjadi pribadi-pribadi yang mau dibentuk oleh Tuhan menjadi alat yang indah di tangannya. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, saya undang untuk bangkit berdiri.
Mari kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat untuk boleh mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita juga mau sekali lagi merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk boleh menaikkan syafaat-syafaat kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh menundukkan kepala kita, bertelut di hadapan Tuhan, dan kita berdoa, dan kita akan mengakhirinya dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita berdoa. Dalam bulan-bulan terakhir, kami melihat bahwa pandemi COVID terus berkembang di segala negara di dunia ini, Tuhan. Kami demikian terkejut kalau Victoria bisa mengalami lockdown kembali, Tuhan. Bahwa demikian banyak kasus yang merupakan a new record untuk terjadi di Victoria. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon agar Tuhan yang boleh berkenan untuk pandemik ini boleh berlalu. Untuk orang-orang yang boleh terkena, untuk Victoria State yang sedang mengalaminya, Tuhan, demikian banyak yang orang merasa demikian tertekan, Tuhan, terutama di dalam state ini, Tuhan. Sekali lagi kami mohon belas kasihan Tuhan untuk boleh ada penghiburan, ada kesembuhan, ada kekuatan yang dari Tuhan untuk orang-orang yang percaya. Di dalam segala kesempatan juga pada saat ini, Tuhan, biarlah kiranya pandemik ini boleh merupakan satu sarana bagi orang-orang yang cinta Tuhan untuk menyebarkan akan kebenaran firman Tuhan dan akan keselamatan yang hanya daripadamu, yaitu dari Tuhan Yesus sendiri. Juga kami mau berdoa untuk resesi ekonomi yang demikian berkepanjangan, Tuhan. Baik karena pandemik, karena perang, karena masalah etnis di seluruh negara ini, Tuhan Yesus Kristus. Demikian banyak orang yang demikian egois dan self-centric, Tuhan Yesus Kristus, untuk selalu berorientasi kepada mereka sendiri dan demi keuntungan mereka sendiri, Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ubahkan. Kiranya Tuhan boleh berikan pengharapan, Tuhan. Boleh kami melihat bahwa di dalam keadaan kami yang paling jatuh sekalipun, Tuhan tidak meninggalkan kami. Bahwa Engkau selalu ada di sana. Karena hari-hari yang boleh ada juga adalah hari-hari yang Tuhan buat. Sehingga kami tahu bahwa Tuhan yang akan menjaga keluar masuk kami. Demikian doa-doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan juga di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami semua daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Seraya kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita boleh mengingat firman Tuhan yang akan kita baca dari 2 Korintus, pasal yang ke-8 ayat yang kedua berbunyi demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap,
Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saat ini di layar saudara tercantum bank account dari Indonesian Reformed Church. Kita semua diundang untuk boleh memberikannya melalui transfer kepada rekening yang tertera di layar saudara-saudara. Atau kita juga dapat memasukkan ke dalam amplop yang sudah kita siapkan minggu-minggu sebelumnya, yang nantinya kita bisa bawa ke gereja ketika kita sudah bisa beribadah secara normal di gereja. Jemaat yang dikasihi Kristus, di akhir ibadah ini, kita semua bersama-sama diutus untuk menjalani hidup sebagai orang benar yang sudah menerima terang cahaya firman Tuhan. Dan dengan kekuatannya, Ia akan selalu menopang kita. Karena itu dengan satu keyakinan, marilah kita menyatakan ini semua di dalam pujian This Wonderful Day. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day He has made, for He will be there, for He will be there every moment to share on this wonderful day, wonderful day, wonderful day He has Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita kembalikan segala hormat dan pujian dalam doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari
kita kembali ke dalam panggilan kita masing-masing, ke dalam kehidupan kita masing-masing dengan menerima berkat dari Allah Tritunggal. Anugerah dari Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa kita, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, beserta dengan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi seluruh jemaat di dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati saudara sekalian.